Oge, oge, orang gila, motor gede. Ada lagi bakmi. Bakmi apa ya? Udah ada bakmi, ada mie ayam, mie apa? Mikirin kamu sih kayaknya. Terus ada lagi istilah GM. GM itu lebih ke General Manager or what? So you guys stay tuned on this video. Hai, welcome to our channel di NFT Academy Indonesia. Ketemu lagi sama aku Indri Anissa tentunya. Teman-teman, tapi jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. Supaya apa? Supaya video bermanfaat ini nggak berhenti di kamu doang dan kamu juga merasakan manfaatnya. Dan kali ini aku akan bahas tentang 48 istilah dalam dunia NFT, blockchain, or etc. yang wajib banget kamu ketahui. Di number 1 ada Wenmun. Wenmun ini merupakan istilah slang atau gaulnya Inggris gitu ya. Kalau di kita sih bisa dibilang bahasa alay gitu ya. Wenmun ini penulisannya adalah Wenmoon. Tapi sebenarnya Wenmun ini sama dengan Wenmun atau kapan bulan, kapan naik ke bulan gitu ya. Jadi kalau dalam istilah cryptocurrency ini biasanya dipakai oleh para investor yang nanyain kapan nih kripto yang mereka invest ini akan naik harganya. Jadi hampir sama lah istilahnya sama to the moon. Oke, next. Number 2, ada Dyer atau do your own research. Biasanya para pemain NFT atau para investor cryptocurrency mereka akan mencari referensi di beberapa media atau orang influencer tentang beberapa project yang mungkin akan bagus, project mendatang atau koin apa nih yang bakal bagus dibeli. Nah, biasanya mereka itu cari referensi dari hal-hal seperti itu. Nah, tapi guys, kalian tuh nggak apa-apa untuk cari referensi, tapi tentunya tetap kalian harus do your own research atau riset sendiri project yang bagus tersebut atau koin yang bagus tersebut. Kenapa? Karena yang mereferensikannya tidak tahu keadaan keuangan kamu sekarang. Number 3, NFA atau Not Financial Advisor. Nah, istilah ini sebenarnya hampir sama kayak do your own research. Jadi, ketika ada seseorang yang mereferensikan, pasti akan ada trigger bahwa mereka bukan financial advisor kamu. Jadi mereka hanya bisa mereferensikan saja yang mungkin menurut riset dirinya itu akan bagus ke depannya, tapi tentunya untuk menjadi seorang investor atau pemain di dunia blockchain, NFT, or cryptocurrency, kalian tentunya harus menyesuaikan dengan keadaan keuangan kamu sekarang. Dan juga tujuan kamu itu apa? Number 4, ada whitelist. Sebenarnya whitelist ini adalah kebalikan dari blacklist. Kalian tahu dong ya blacklist, siapa nih yang pernah di blacklist dari hatinya sang mantan gitu. Jadi kalau blacklist itu artinya kamu ditolak, nggak boleh masuk. Sedangkan kalau whitelist adalah kebalikannya, artinya whitelist itu kamu boleh masuk atau kamu sangat-sangat diterima. Dan biasanya istilah ini dipakai pada project-project NFT yang akan melakukan pre-sale. Kamu bisa beli NFT di harga pre-sale. Next, pre-sale tentunya. Nah, pre-sale ini adalah harga khusus bagi kamu yang dapat whitelist tentunya. Dan pre-sale ini biasanya harganya jauh lebih murah daripada public sale. Jadi beruntunglah kamu yang bisa dapetin whitelist sebuah project dan akhirnya bisa ngebeli project tersebut di harga termurah. Dan bisa di-flip pada saat public sale. Oke, next tentunya kita akan bahas public sale. Public sale ini adalah kebalikan dari private sale, di mana public sale ini sebuah project sudah membuka peluang untuk orang-orang umum bisa beli projectnya dan biasanya harganya lebih mahal daripada private sale. Oke, next number 7 ada rug pull. Nah, ini biasanya mungkin teman-teman pernah dengar istilah rug pull ini, dan tentunya rug pull ini adalah tindakan semena-mena. Tindakan tidak terpuji guys, artinya ya, dimana seseorang yang membuat project atau memiliki project NFT itu kabur, nggak ada kabar, say. Kayak di ghosting gitu ya. Tapi ini lebih sakit dari di ghosting. Karena apa? Karena duitnya dibawa kabur, say. Gitu, dia rug pull dalam NFT. Next, number 8 ada floor price. Floor price ya, kalau dilihat dari bahasanya floor itu kan lantai terendah, kalau price itu harga. Jadi intinya FP atau floor price ini adalah harga terendah dari suatu project yang bisa kita lihat di setiap marketplace NFT jual beli ya. Dan floor price ini bisa mewakilkan salah satu project atau keseluruhan projectnya. Sekarang kita bahas tentang FOMO. FOMO adalah fear of missing out, di mana biasanya pemain NFT baru itu akan merasa FOMO atau takut ketinggalan hype, takut
nggak kebagian atau takut disebut kamseupai karena telat banget masuknya, itu adalah FOMO. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kalian main atau nyemplung ke dunia NFT, cryptocurrency hanya gara-gara FOMO. Jadi tetap kalian harus apa-apa tuh harus riset dulu. Next, ada GMI yaitu gonna make it, artinya akan berhasil. Dan ada WAGMI, WAGMI, itu adalah we are gonna make it. Jadi perbedaannya adalah kalau GMI itu sudah pasti akan berhasil, kelihatannya akan berhasil. Tapi kalau WAGMI atau WAGMI itu beberapa investor akan berusaha, berupaya supaya si project ini atau cryptocurrency ini berhasil to the moon. Next ada NGMI, itu not gonna make it, atau artinya ya project ini mungkin tidak akan berhasil. Next ada GM, artinya good morning, dan ada GN, artinya good night. Jadi kedua ini adalah biasanya sapaan-sapaan yang dipakai oleh para investor di beberapa messenger application, contohnya kayak Discord mungkin ya. Jadi biasanya user-user di dalamnya itu akan menyapa para anggota komunitas lainnya dan beramah-ramah ria untuk melakukan sebuah komunikasi antar komunitas tentunya atau antar anggota ya. Next ada SIR. Nah, SIR ini biasanya ditulis dengan SER. Ini slang juga sebenarnya ya, karena seharusnya itu SIR, tapi karena pengen dialay-alain Inggris gitu jadinya SIR ya. SIR ini artinya Pak. Terus next ada friend. Friend ini artinya teman. Biasanya penulisannya FREN, dan ini adalah slang dari FRIEND. Next ada McDonald's. Nah, McDonald's ini sebenarnya istilah sarkas di mana grafik sebuah cryptocurrency itu ada penurunan yang hebat. Karena teman-teman bisa kebayangkan logo M tuh gini kan, naik turun, naik turun. Nah, biasanya kalau pergerakan cryptocurrency lagi turun, orang-orang akan nyebutnya McDonald's. And next ini ada listing. Listing ini adalah di mana kamu masukin NFT yang kamu punya ke bursa ya. Kalau dalam saham kita bisa bilangnya bursa. Dan listing ini kita bisa masukin harga yang kita inginkan. Misalnya aku punya NFT BAYC. Terus aku masukin harga atau listing itu di 100 ETH misalnya gitu. Nah, itu namanya listing. Dan ada kebalikannya yaitu delist atau menghapus. Ketika aku sudah melisting BAYC di 100 ETH, kemudian aku berubah pikiran, nggak usah deh, aku HODL aja gitu ya. Jadi akhirnya aku punya keinginan atau perubahan pikiran untuk nggak jadi jual, akhirnya aku delist atau penghapusan di listingnya. Next ada Discord. Discord ini adalah salah satu messenger application untuk berkomunikasi antar anggota komunitas. Bisa komunitas atau antar project ya, bisa project juga dibilang komunitas karena setiap project itu akan membangun komunitas ya, jadi harus solid, kesolidan komunitas tentunya. Dan di Discord ini tentunya kita bisa mengirim pesan suara, mengirim pesan teks, bisa mengirim foto, video, bahkan share screen dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa coba download dan kita kenalan satu sama lain dengan sesama pemain NFT. Next juga ada roadmap. Nah, roadmap ini biasanya dipakai dan wajib ada untuk para pemilik project. Kenapa? Karena biasanya para investor sebelum membeli suatu NFT di project tersebut, para investor akan melihat utility apa nih yang akan dia dapat atau roadmap-nya seperti apa, rencana kedepannya tuh bagus atau enggak. Dan itu adalah salah satu tools atau hal yang bisa teman-teman lihat ketika teman-teman melakukan research suatu project. Next ada LL. LL di sini bukan Lucita Luna ya guys, tapi Larva Labs. Siapa sih Larva Labs? Larva Labs ini adalah pemilik atau pembuat project dari CryptoPunk. Teman-teman juga pasti tahu apa itu CryptoPunk ya. Jadi ini adalah suatu project yang hype juga pada awal keluar NFT, dan CryptoPunk ini salah satu NFT tertua bisa kita bilang, dan Larva Lab adalah penciptanya. Dan juga Larva Lab ini bisa dibilang petua, dan biasanya investor-investor akan dan sering juga memperhatikan tweet dari LL atau Larva Lab. Jadi teman-teman jangan aneh lagi ya, LL ini apa sih, Lucinta Luna gitu ya, bukan, tapi Larva Lab. Next di sini ada AB atau Artblocks ya. Jadi Artblocks ini adalah merupakan salah satu platform yang mayoritas menjual art generatif atau generative arts. Next, generative arts. Kita bahas generative arts ya. Mungkin teman-teman ada yang apa sih generative arts yang disebut Kak Indri tuh? Generative arts merupakan sebuah karya atau seni yang dihasilkan dengan atau oleh algoritma. Jadi misalnya teman-teman ngebuat muka orang, kemudian topi, terus raut muka, kemudian baju, dan nanti tuh disatuin sama generatif. Nah, dari beberapa komponen tersebut, si tools ini bisa membuat
misalnya 1000 NFT atau 5000 NFT dan lain sebagainya. Intinya generative art ini merupakan karya seni yang gak dibikin satu-satu oleh tangan manusia. Dan pada intinya generative art ini merupakan seni yang dapat diciptakan dan dapat dibantu oleh teknologi.